Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwirama Fadia dengan NIM 210355059. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang konsep-konsep supervisi pendidikan. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bapak Hanif Akadri eh, pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan materi tentang supervisi pendidikan. Konsep yang harus kita ketahui tentang supervisi pendidikan ada beberapa hal. Yang pertama ada pengertiannya, ada tujuannya, ada fungsi dari supervisi pendidikan, ada prinsip dalam supervisi pendidikan, dan yang kelima ada peranan dari supervisi pendidikan. Baiklah, untuk pembahasan pertama tentang pengertian supervisi pendidikan, kata supervisi terdiri dari dua kata, yaitu supervision dan vision. Super biasa diartikan dengan skill. Skill yang dimaksud yang dimiliki oleh seseorang melebihi kapasitas orang lain. Em, Contohnya saja seperti kalau pada animasi seperti Spider-Man, Batman, dan superhero lainnya. Selanjutnya vision. Vision maksudnya itu visi. Orang yang memiliki pandangan yang jelas atau perspektif yang jelas dan memiliki arah tujuan yang jelas. Jadi, dapat prasyarat seseorang dikatakan supervisi yaitu sistematis, objektif, ada alat yang digunakan. Jadi, dalam supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai proses usaha menstimulasi, membimbing, mempertumbuhkan guru di sebuah sekolah, baik secara pribadi atau kolektif atau secara berkelompok, agar guru dapat mewujudkan tujuan pendidikan agar menjadi manusia yang luar biasa atau dapat melakukan proses pembelajaran yang dilakukan guru secara baik dan secara teratur, secara efisien, dan agar pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan dipahami oleh peserta didik. Bagian kedua yang kita bahas ini tentang tujuan dari supervisi pendidikan. Yang pertama ada uh, untuk memberi layanan bantuan untuk meningkatkan skill kualitas guru di sebuah sekolah agar proses pembelajaran yang dilakukan guru dalam kelas kualitasnya lebih baik daripada sebelumnya. Domain dari supervisi pendidikan ini yaitu mengembangkan kurikulum, mengembangkan proses pembelajaran, dan mengembangkan staf-staf di sekolah. Staf-staf sekolah yang dimaksud ialah guru-guru. Guru merupakan Guru memiliki kelemahan, jadi guru merupakan manusia yang memiliki kelemahan, maka ia berhak mendapatkan layanan dalam hal ini yang dimaksud dengan supervisi pendidikan, agar kualitas guru lebih meningkat daripada sebelumnya dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan kualitas yang baik secara efektif dan efisien, dan proses pembelajaran dapat sampai secara baik kepada peserta didik. Ada prinsip-prinsip yang dilakukan dalam supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu saintifik atau ilmiah, yaitu persoalan yang dibantu yang dianalisis oleh guru. Yang kedua ada praktis, yaitu berkaitan dengan kemudahan dan melaksanakan kegiatan supervisi sesuai dengan kondisi sekolah. Yang ketiga, eh, sistematis, yaitu berkaitan dengan perencanaan program, supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, objektif, yakni berkaitan dengan masukan sesuai aspek-aspek instrumen yang akan digunakan dalam supervisi. Yang kelima, yakni realistis atau berkaitan dengan kenyataan sebenarnya dalam melakukan supervisi. Yang ke Selanjutnya, yakni antisipatif, yakni dengan kemampuan dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Yang selanjutnya konstruktif, yaitu
terkait dengan pengembangan dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Ya, maksud dari konstruktif yaitu pengembangan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Selanjutnya, kooperatif yaitu kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kekeluargaan berkaitan dengan pertimbangan saling asih dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Selanjutnya, demokrasi yaitu pemahaman bahwa supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Selanjutnya, aktif berkaitan dengan keaktifan guru dalam dan supervisor untuk partisipasi dalam kegiatan supervisi pendidikan. Selanjutnya, humanis yaitu berkaitan dengan kemampuan guru menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, sabar, antusias, dan penuh humor. Selanjutnya, berkesinambungan berkaitan dengan kesinambungan kegiatan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Yang selanjutnya tentang terpadu, prinsip terpadu maksudnya ialah kesatuan dengan program pendidikan. Yang terakhir yaitu komprehensif. Maksudnya ialah pemenuhan ketiga tujuan supervisi pendidikan. Setelah kita tahu prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan, maka ya kita harus paham apa fungsi dari supervisi pendidikan. Menurut Piet Hertian memberikan 8 fungsi supervisi sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar di suatu sekolah. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Yang terakhir, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan dalam mengajar guru-guru. Selain itu, menurut Ame Tembun, terdapat fungsi-fungsi supervisi ini penelitian, yaitu harus dapat mencari jalan keluar dari suatu masalah yang dihadapi. Yang kedua, fungsinya ini penilaian, maksudnya adalah mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan sebesar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan secara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil akademik sekolah, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pengembangan sekolah. Yang ketiga, perbaikan, di mana maksudnya ialah fungsi sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan atau maupun kelompok agar mereka melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pembinaan, maksudnya ialah salah satu bentuk untuk memecahkan masalah yang dihadapi, yaitu dengan memberikan pembinaan pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pelajaran. Baiklah, kajian terakhir yang akan kita bahas ini tentang peranan supervisi pendidikan. Ya, supervisi pendidikan berperan dalam 4 hal utama. Yang pertama ada koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, koevaluator. Mari kita bahas satu persatu tentang peran supervisi pendidikan. Yang pertama, koordinator. Koordinator yang dimaksud yaitu mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru. Yang kedua, konsultan. Konsultan dapat memberi bantuan, yaitu bersama mengonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individual maupun secara kelompok. Yang ketiga, pemimpin kelompok, yaitu sebagai pemimpin kelompok yang dapat memimpin sejumlah staf-staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama-sama. Yang terakhir, peran dari supervisi pendidikan yaitu evaluator. Maksud evaluator ini
untuk membantu guru-guru dalam menilai hasil dari proses belajar mengajar yang dilakukan oleh masing-masing guru. Sekian terima kasih. Pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.